Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai masalah dan pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veronica Rosvina Romes, Prodi Nurse Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Masalah kesehatan lanjut usia, kita bisa lihat bersama penyakit yang sering dijumpai pada lanjut usia. Ada 7, yaitu yang pertama pneumonia, yang kedua penyakit paru obstruktif kronis, yang ketiga hipertensi gagal jantung kongestif, yang keempat osteoartritis, yang kelima infeksi saluran kemih, yang keenam diabetes mellitus, yang ketujuh hipertensi. Sindrom geriatri. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh seorang pasien geriatri. Sindrom geriatri ini dikenal juga dengan istilah 14I, yaitu imobilisasi, instabilisasi, inkontinensia urin, infection, impairment, inanition, iatrogenik, insomnia, intelektual, isolation, impact unity, infection, imun defisiensi, impotence. Masalah gizi pada lanjut usia. Masalah gizi pada lanjut usia terbagi 3, yaitu yang pertama kurang energi kronik, yang kedua gizi lebih atau obesitas, yang ketiga anemia. Kebutuhan energi dan gizi, yang pertama yang terdiri dari energi, kedua protein, ketiga karbohidrat, keempat lemak, 5 cairan, 6 vitamin. Penata laksanaan masalah gizi lanjut usia. Penata laksanaan gizi pada lanjut usia di puskesmas dianjurkan dalam 4 tahap, yaitu A. Penapisan atau screening menggunakan MNA, yang kedua diagnosis masalah gizi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama sangat kurus, 2 kurus, 3 gemuk, 4 obesitas. Kemudian intervensi gizi. Intervensi gizi terbagi 2. Yang pertama penyuluhan gizi seimbang, yang kedua rujukan, dan yang terakhir dalam penata laksanaan masalah gizi lanjut usia yaitu pemantauan dan evaluasi penata laksanaan gizi. Masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental pada lanjut usia terbagi 5 bagian. Yang pertama yaitu depresi, kedua demensia, ketiga delirium, 4 insomnia, dan yang terakhir yaitu gangguan cemas. Masalah kesehatan gigi dan mulut. Masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi pada lanjut usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, karies gigi dan karies pada akar gigi. Yang kedua, keausan enamel dan dentin, yaitu disebabkan oleh proses penuaan atau bruxisme. Yang ketiga, gingivitis dan periodontitis, yaitu yang disebabkan oleh keterbatasan dalam keterampilan membersihkan gigi. Yang keempat, edentulous atau gigi hilang. Ini diakibatkan dukungan pada wajah berkurang sehingga tinggi wajah berkurang, kerutan wajah tampak jelas, dan wajah tampak lebih tua. Dan yang kelima, xerostomia atau mulut kering, mengakibatkan karies gigi, halitosis, kandidiasis, penelanan terganggu, dan retensi gigi tiruan. Masalah kesehatan reproduksi terbagi 3, yang pertama menopause, keempat andropause, yang ketiga kehidupan seksual. Pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas dilaksanakan secara komprehensif dengan prinsip, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, yang kedua memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses, yang ketiga memberikan dukungan atau bimbingan pada lanjut usia dan keluarga secara berkesinambungan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat, mandiri, dan aktif.
Yang keempat, melakukan pelayanan secara proaktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin sasaran lanjut usia yang ada di wilayah kerja puskesmas melalui kegiatan pelayanan di luar gedung. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup sebagai salah satu pendekatan untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, dan aktif. Dan yang keenam, melakukan kerjasama dengan lintas sektor, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan asas kemitraan untuk melakukan pelayanan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Pelayanan kesehatan bagi pralanjut usia. Kelompok pralanjut usia yaitu umur 45-59 tahun yang merupakan kelompok usia yang akan memasuki masa lanjut usia. Pada usia ini, sudah mulai terjadi proses degenerasi sel-sel tubuh sehingga beresiko munculnya penyakit degeneratif. Untuk kelompok ini juga, upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit serta deteksi dini penyakit merupakan prioritas pelayanan. Upaya kesehatan yang akan dilakukan pada kelompok pralanjut usia ini adalah sebagai berikut. A. Peningkatan kesehatan. B. Penyuluhan kesehatan. C. Deteksi dini gangguan aktivitas sehari-hari dan masalah kesehatan lainnya. D. Pengobatan penyakit. E. Upaya rehabilitatif atau pemulihan. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Pelayanan kepada lanjut usia yang datang di puskesmas sebaiknya diberikan di ruang khusus supaya lanjut usia tidak harus mengantri bersama dengan pasien umum lainnya. Tapi apabila kondisi puskesmas tidak memungkinkan dan dapat dilakukan di ruangan pemeriksaan, namun dengan syarat pasien lanjut usia harus didahulukan. Mekanisme pelayanan bagi lanjut usia di puskesmas dapat dilaksanakan seperti pada alur di bawah ini. Nah, kita bisa lihat bersama, ini dia alur pelayanan bagi lanjut usia di puskesmas. Pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri. Prinsip pelayanan pasien lanjut usia di puskesmas adalah berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri. Tidak semua pasien geriatri harus dirujuk ke RS. Ada kasus-kasus pasien geriatri sebenarnya yang masih bisa ditangani di puskesmas. Pengkajian paripurna pasien geriatri di puskesmas bertujuan untuk menggolongkan pasien lanjut usia yang datang di puskesmas apakah pasien tersebut termasuk pasien lanjut usia yang sehat atau dengan ketergantungan ringan, pasien geriatri juga yang harus dirujuk ke RS atau pasien geriatri yang masih bisa dilayani di puskesmas. Pasien geriatri yang bisa ditangani di puskesmas adalah pasien geriatri dengan gangguan atau penyakit yang masih bisa ditangani sesuai dengan kompetensi dokter umum. Pelayanan rehabilitasi medik untuk lanjut usia di puskesmas. Layanan rehabilitasi medis dilaksanakan berangkat dari falsafah rehabilitasi medik, yaitu pendekatan medis, psikis, sosial, dan perawatan dan juga asuhan melalui berbagai teknik intervensi yang didesain untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien atau para penyandang cacat. Filosofi ini mengandung makna positif bagi kapasitas fungsional seseorang dapat dirancang dibentuk walau pada orang cacat ataupun lanjut usia sekalipun. Aktivitas fisik dan latihan fisik pada lanjut usia, yaitu aktivitas fisik itu sendiri adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Sedangkan latihan fisik adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kegiatan luar gedung lanjut usia. A. Pelayanan di posyandu atau paguyuban atau perkumpulan lanjut usia. B. Perawatan lanjut usia di rumah atau bisa disebut dengan home care. Dan C. Pelayanan di panti lanjut usia. Terima kasih.